Halo, kami dari Departemen Keilmuan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang doubly linked list. Yang pertama adalah struct. Sama seperti singly linked list, doubly linked list juga dimulai dengan struct atau record. Namun perbedaannya adalah singly linked list hanya memiliki satu pengait yaitu next, sedangkan doubly linked list memiliki dua, yaitu adalah next, pref untuk alamat selanjutnya dan alamat sebelumnya. Selanjutnya di sini adalah type def atau alias kepada pointer mahasiswa dengan nama node pointer yang akan dipakai di bagian sini untuk menjadi tipe data pada variabel node 1, node 2, node 3, node bantu agar bisa menjadi pointer dari mahasiswa. Selanjutnya di sini ada fungsi create element. Create element ini untuk membuat node baru pada mahasiswa dan memasukkan nilai data, yaitu akan kita masukkan di input ini di sini. Lalu untuk next dan prep null pointer karena belum ada data pasti setelah dan sebelumnya apa. Lalu ini akan direference ke node ini, node 1, node 2, dan juga node 3. Untuk sebagai penggambaran mungkin ini adalah penggambaran dari node 1 next, node 2, dan selanjutnya. Yang pertama adalah node 1 next, yaitu contohnya pada A ini, next-nya kepada B. Ini menunjukkan kalau elemen di next bernilai variabel node 2. Jadi makanya itu bisa menunjuk kepada node 2 atau di sini gambarnya menunjukkan angka B. Selanjutnya di sini begitu juga sebaliknya pada node 2 pada elemen pref atau sebelumnya menunjuk kepada alamat node 1. Jadi A dan B atau node 1 dan node 2 ini saling terhubung. Begitu juga dengan node 2 dan juga node 3. Kenapa node 1 tidak memiliki pref? Karena sebelum node 1 adalah kosong. Begitu pula dengan node 3. Kenapa node 3 nilai next-nya adalah 0? Karena setelah node 3 belum ada elemen lain. Lalu mungkin di sini traversal, bisa dibilang traversal ini mungkin untuk kalau dari kodenya sendiri ini membuat node baru yaitu node bantu sebagai tumbal yang mengindeksisi head. Head ini mungkin bisa dibilang adalah node pertama pada kasus ini, yaitu adalah node 1. Jadi node bantu ini yang bernilai head atau node 1 pada awal tadi itu akan dicek apakah setelah dari node node 1 ini adalah 0. Kalau node node bantu ini adalah 0, maka tidak ada linked list, maka tidak ada data. Kalau misalkan node bantu ini tidak bernilai 0 atau memiliki data, maka dia akan mengoutput data dari head ini atau node bantu. Lalu setelah itu dia akan menunjukkan node bantu adalah next dari node bantu. Jadi alamat setelah node bantu adalah node bantu yang baru. Seterusnya sampai node bantu ini habis. Mungkin begitulah singkatnya traversal. Selanjutnya ada bagian insert, yaitu adalah insert first dan insert last. Sama seperti contoh yang tadi, di sini ada struct dan type def. Bedanya di sini ada type def list yang istilahnya mungkin bisa dibilang sama saja terhadap type def mahasiswa pointer node pointer atau node ptr. Tapi bedanya list di sini adalah mengaliaskan node pointer. Jadi nilainya sebenarnya sama. Mungkin bisa langsung ke mainnya. Di sini bisa lihat node pointer diberi nama node karena node ini akan menjadi tumbal, istilahnya akan dinilai terus-menerus sebagai pointer baru di bagian create element. Dan selanjutnya di head ini untuk menunjukkan kalau head itu adalah pointer atau alamat struct pertama, bagian linked list pertama. Dan juga pada fungsi create list di sini menunjukkan bahwa head itu isinya 0 atau head itu isinya kosong. Itu untuk memulai sebuah linked list. Dan selanjutnya di sini ada create element seperti yang tadi dicontoh. Lalu masuk kepada insert first. Insert first ini mungkin bisa contoh gambarnya mungkin seperti ini. Jadi insert first ini membuat sebelumnya hampir di setiap insert akan ada perintah if else seperti ini. Kalau misalkan head atau bagian pertama dari linked listnya masih kosong, maka new node akan langsung diarahkan ke head. Jadi itu adalah sebagai isi pertama. Lalu else-nya, kalau isi dari head ini sudah ada, maka ada isi di linked listnya.
maka new node atau node yang baru kita tambahkan tadi, contohnya ini seperti A, akan menunjuk kepada node head atau node pertama pada double linked listnya, menunjuk kepada head, dan juga head akan menunjuk kepada new node. Di sini tulisannya head pref sama dengan new node. Di sini urutannya sama, yaitu pertama new node next sama dengan head, dan juga head pref sama dengan new node. Selanjutnya head diarahkan kepada new node karena new node telah menjadi head yang baru atau linked list pertama, bagian linked list pertama. Selanjutnya untuk insert class mungkin contohnya seperti ini. Sama seperti tadi, kalau misalkan headnya itu masih kosong, maka new node akan langsung mengisi head. Kalau tidak, maka program yang berjalan. Yaitu adalah ada node tumbal, yaitu yang bernama tail, yang sekarang nilainya sama dengan pointer head. Kalau misalkan tail ini setelah bukan ini, yang ini ya, maaf. Setelah tail ini itu kosong, maka tail akan menjadi tail selanjutnya. Bisa dilihat ini last, atau mungkin kalau di sini bacanya tail. Kalau misalkan A itu depannya enggak nol, maka A akan menjadi B untuk class. Dan sedangkan di ujung ini yaitu node C, setelahnya itu nol. Berarti ini adalah bagian terakhir dari linked list. Begitulah cara linked list bisa tahu mana bagian peran terakhir. Kalau misalkan kita sudah tahu bagian terakhir dari linked listnya, maka tail atau C ini itu akan menunjuk ke new node pada bagian yang kedua ini. Bisa dilihat tail next sama dengan new node, atau di sini gambarnya adalah D. Sedangkan begitu juga sebaliknya, new node pref sama dengan tail. Jadi sebelum dari new node itu karena itu tail, maka dihubungkan dengan perintah new node sama dengan new node pref sama dengan tail. Mungkin bisa diberi contoh. Contohnya mungkin dalam kodenya seperti ini. Ya, mungkin kita pertama masukkan data 2, lalu kalau di baris kode ini, setelah kita masukkan elemen di create elemen tadi, langsung dimasukkan di insert first, lalu kita masukkan lagi 3. Karena ini masih adalah data pertama, atau insert first ini adalah data pertama, jadi pas dia masuk, dia langsung masuk karena dia tidak ada data lain, jadi makanya dia masuk pertama. Lalu untuk insert last, karena dia masuknya ke terakhir, makanya dia masuknya bisa dilihat di transversal setelah 2, yaitu adalah bagian terakhir. Selanjutnya mungkin di delete double ini sama seperti yang tadi, berbeda. Mungkin di delete-nya ini bisa dilihat, mungkin contoh penggambarannya akan seperti ini. Dan tentu saja kalau misalkan head-nya kosong, berarti tidak ada yang bisa dihapus. Maka listnya kosong dan tidak ada yang bisa dihapus. Oke. Dan untuk parameter sendiri di delete first ini adalah not hapus. Not hapus ini bisa dibilang sebagai tumbal doang, karena itu bakal menjadi di bagian ini. Not hapus akan di delete pada terakhir-akhir. Kalau misalkan not hapus, kalau misalkan linked listnya ada, berarti not hapus akan diarahkan ke head. Jadi head dan not hapus memiliki nilai pointer yang sama. Lalu head dipindahkan ke selanjutnya. Jadi head yang sebelumnya head itu ada di A, maka head akan di head sama dengan head next. Jadi setelah head yang lama adalah head yang baru, yaitu adalah B. Dan untuk memutus hubungan antara list B not B ini kepada yang akan dihapus, yaitu not pertama, dalam kasus ini adalah not A, yaitu adalah dengan head sama dengan sebelum head itu akan dijadikan null. Jadi nilai dari alamat A ini akan hilang. Begitu pula dengan
next dari not hapus, atau di kasus ini adalah A. Jadi setelah A, nilai dari setelah A yang harusnya pointer B jadinya dihapus. Lalu setelah A ini sudah tidak memiliki hubungan lagi antara B, next-nya B dan pref-nya B dan next-nya A, maka untuk mengurangi memori laptop kita dan agar tidak mengurangi terjadinya error, not hapus akan di delete. Mungkin perintah delete last akan mirip seperti insert last. Contohnya akan seperti ini. Bukan. Nah ini. Tapi di delete last ini ada 3 kemungkinan. Yaitu adalah kalau misalkan head-nya kosong, itu berarti kita tidak bisa menghapus. Yang kedua adalah kalau misalkan head adalah satu-satunya nilai di linked list-nya. Kalau misalkan head adalah satu-satunya nilai di linked list-nya, maka not hapus memiliki nilai disamakan nilai pointernya dengan head, lalu head diberi nilai null pointer agar kosong, lalu not hapus akan di delete. Lalu untuk studi kasus yang satu lagi, yaitu adalah jika ada lebih dari satu not, maka di sini udah di-declare not PTR tail dan prick tail. Dan pada untuk kali ini tail itu memiliki nilai yang sama dengan head dan prick tailnya masih 0. Dan selama tail itu masih kosong, contohnya itu sekarang berarti tail itu nilainya adalah not A. Jadi not A itu kalau misalkan di depannya tidak 0, maka programnya akan terus berjalan, yaitu adalah prick tail yang nilainya 0 ini akan menjadi tail, dan tail akan menjadi selanjutnya dari tail yang lama. Jadi saat program ini berjalan, berarti prick tail itu sudah jadi A dan tail itu menjadi B. Selanjutnya hingga tail ada di bagian terakhir yaitu D, dan prick tail ada di bagian sebelumnya yaitu adalah C. Lalu not hapus akan ditandai dengan C karena itu yang akan kita hapus, yaitu yang delete last. Lalu kita akan memutus kaitan antara C dan D, yaitu adalah dengan seperti di delete first yang tadi, prick tail atau C ini selanjutnya atau next-nya akan dinilai 0 dan bukan pointer D. Begitu juga sebaliknya, not hapus atau di sini not D sebelumnya atau pref-nya akan dinilai 0 pointer diganti dari dan bukan not C lagi. Lalu setelah ini not D sudah tidak memiliki kaitan lagi, tidak memiliki next dan pref, dua-duanya 0, jadi kita hapus. Mungkin programnya akan seperti ini. Double. Data pertama misalkan 1, data kedua 2, data ketiga 3. Bisa dilihat di sini, maaf. Menghapus data pertama. Kalau misalkan di sini delete first-nya head, menghapus data pertama, dan data pertamanya di sini yaitu 1 terhapus. Dan setelah delete last dan traversal, data di 3 ini atau data terakhir akan dihapus. Selanjutnya adalah linear double. Linear double ini mencakup after, insert after, dan juga delete after. Mungkin di sini masih sama bagian struct, type def, create list dan create elemental, karena bagian-bagian ini adalah bagian-bagian yang mungkin bakal keluar juga di single linked list, dan juga bagian traversal. Nah, bagian traversal ini. Dan untuk linear atau bisa dibilang, di sini juga ada linear search atau kita mencari kode yang akan yang kita input. Kalau mengikuti dari in main-nya, di sini kita sama seperti tadi awal, kita menambahkan data dulu bagian yang ini nih. Bagian ini kan kita menambahkan data 1, 2, dan 3. Bagian ini juga. Dan untuk kita akan memasukkan kunci pencarian dan akan langsung masuk ke linear search. Nah, di linear search ini memiliki parameter head atau kepala, char key. Char key ini adalah yang akan kita cari, data yang akan kita cari, dan ini adalah bool found. Apakah ini, kalau misalkan ini true, maka datanya ketemu, kalau false berarti datanya tidak ketemu. Kalau dari program ini, found itu masih dinilai false, dan not cari
atau not tumbal yang akan kita pakai untuk menggeser-geser sampai menemukan key yang kita inginkan, disamakan dengan head. Dan selama found nilainya tidak true dan not cari itu masih 0, maka programnya akan terus berjalan, yaitu adalah not cari sama dengan not cari dan next. Jadi mungkin bisa dibilang akan seperti cara mencari last. Namun perbedaannya, kalau misalkan data dari not cari yang akan terus di next sampai akhirnya 0, itu menemukan key-nya atau char key yang kita cari, yang kita input di bagian ini, masukkan kunci pencarian, maka found-nya akan true. Kalau found-nya true, jadinya while ini akan keluar. Dan maka dari itu kita jadinya tahu apa node yang kita cari. Mungkin contohnya dalam kasus ini, kita run dulu programnya. Contohnya kita masukkan 1, 2, 3. Dan kita akan mencari 2. Nah, ditemukan yang dicari. Nah, mungkin selanjutnya dari main ini, kalau misalkan kita berhasil menemukannya, maka rentetan program ini akan berjalan. Sebelumnya saya akan menunjukkan kalau misalkan data yang kita masukkan tidak ada di dalam linked listnya. Misalkan masukkan kunci pencarian 4, karena 4 tidak ada di linked listnya. Linked listnya hanya ada 1, 2, dan 3. Tidak ditemukan yang dicari. Program ini akan berjalan. Lalu selanjutnya di sini adalah insert after dan delete after. Nah, insert after ini mungkin bisa dijelaskan dengan gambar ini. Nah, jadi mungkin di sini ada 2 kondisi. Kalau harusnya di sini ada kondisi satu lagi, yaitu adalah yang tadi di insert double. Nih, yaitu adalah kalau misalkan head-nya kosong, maka head adalah node yang baru. Karena kalau tidak ada node, berarti nggak bisa insert first dan insert last sama aja, karena tidak ada data yang bisa tahu itu ada karena itu kosong. Jadi insert first dan insert last sama aja. Dan untuk insert after ini, karena kita memiliki node cari ini pasti memiliki nilai, maka tidak ada program tersebut. Dan contoh gambarnya mungkin seperti ini. Ini adalah situasi kalau misalkan node cari ini adalah satu-satunya node di double linked list ini. Jadi misalkan contohnya ada data 1 dan kita mencari node 1. Nah, kalau berarti insert after untuk node ini, berarti caranya yaitu adalah node cari, yaitu node satu-satunya. Selanjutnya nextnya itu adalah new node, dan pref dari new node sama dengan node cari. Mungkin bisa dibilang itu sama aja kayak insert lainnya itu adalah insert last dan insert first, karena setelah sama. Dan ini kalau misalkan situasinya seperti ini, atau ada lebih dari node cari itu doang, atau setelah node cari ini itu nggak nol. Situasinya ini adalah setelah B ini harusnya D kan. Nah, kali ini kita akan menginput node C kalau pada gambar ini. Dan cara untuk menginputnya adalah, yang pertama adalah new node. Setelah new node adalah node cari next. Pada kasus ini berarti setelah alamat next di new node atau di node C ini pada gambar itu adalah D, karena D itu adalah node cari, sementara di sini node cari kita misalkan B, setelah B itu adalah D. Jadi setelah dari C ini jadi D. Jadi alamat di next pada C itu jadi D. Begitu juga dengan sebaliknya, yaitu adalah pref dari new node ini atau dari C
itu adalah B atau node yang kita cari atau key char yang kita masukkan tadi di linear search pertama. Dan selanjutnya kita akan node cari next pref, yaitu maksudnya itu adalah merujuk kepada D ini. Jadi karena C ini akan masuk ke tengah-tengah dari B dan D, berarti C ini akan berada sebelum D. Jadi D ini akan menunjukkan pref, alamat prefnya ke C. Begitu juga dengan node cari. Berarti kalau di kasusnya node cari, next-nya node cari adalah node baru ini, atau B adalah C. Dan nanti akan kondisinya sama seperti yang pertama, atau nanti kondisinya akan seperti ini, ABCD. Mungkin selanjutnya ada contoh pengerjaan lain, yaitu adalah karena dari tadi contohnya itu char tipe data dari data ini adalah char, dan ini adalah salah satu contoh pengerjaan lain atau contoh studi kasus lain, yaitu adalah tipe data dari variabel data adalah struk lain. Pada kasus ini adalah struk mahasiswa. Mungkin bisa dilihat dulu programnya. Contoh lain. Pada kasus ini, create elemennya bukan hanya, kalau di sini create elemennya hanyalah memasukkan data dan menunjukkan kalau next dan prefnya adalah 0. Sedangkan di sini struct mahasiswa memiliki string nama, integer umur, dan integer index. Dan di sini adalah perintah untuk menunjukkan kalau data di new node, karena data ini adalah struct, jadi untuk mengisi elemen nama dibutuhkan tanda titik. Ini menunjukkan kalau node data atau elemen data di mahasiswa ini adalah struct dan untuk mengisi bagian nama. Begitu juga dengan ini new node tanda panah data titik umur, itu berarti kita merubah umur di struct node di struct node bagian mahasiswa dari data masuk ke string nama, string umur, atau string index. Pada kasus ini adalah nama, umur. Mungkin kalau di run akan seperti ini. Contohnya misalkan tadi 13, 19, dan Nathan murah 18. Bisa dilihat create elemen kali ini, di create elemennya di traversalnya kita bukan hanya berisi not bantu ke data, tapi not bantu ke data pada kasus ini datanya adalah struct, yaitu memanggil elemen nama, lalu memanggil elemen index. Lalu di sini namanya yang tadi Fadli, Jason, dan Nathan. Dan untuk pada saat ini index ini itu cuma penambahan dari i. Ini kan i di create elemen ini tadi ada index plus. Berarti ini menunjukkan kalau index itu ditambah terus selama melewati program ini, dan index itu di reference dan pertama kali nilainya 1. Jadi index di elemen node 1 ini nilainya 1, setelah ditambah ini menjadi nilainya 2, dan ini menjadi nilainya 3. Dan node ini berarti isinya nama Fadli, nama Jason, dan nama Nathan. Dan node ini bisa lebih dari 1, misalkan kita bisa menambahkan char atau misalkan menambah variabel yang lain, tergantung dari kebutuhan soalnya. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.